Sama orang tua dan orang tua. Ingat betapa kerasnya mereka dalam berjuang. Ayo deh ya, saya bukannya mau menyuruh kalian, kadang saya juga suka itu dah terlalu menuruti kesenangan sampai lupa kesenangan yang didapatkan itu, lupa datangnya dari Allah dan melalui perantara kedua orang tua. Yang teringatnya hari ini tuh tidak terhitung dia jumlahnya. Yang minta 100.000 kita enak kepnya 100.000 mudah pengennya mudah, tapi untuk orang tua 100.000 itu tidak mudah didapatkan. Jangankan 100.000, kalau 5.000 hari ini dari hasil dagangan dari dapat. Kalau dulu adik-adik, masya Allah, ya orang tua itu belajar sambil kerja. Kalau sekarang kita fokusnya itu dua hal itu atau salah satunya, yang mana? Belajar. Tidak ada yang diminta kerja sambil belajar ya. Yang dari sesawat, yang dari sini tidak diminta buat pergi ke sesawat cari kayu bakar, kemudian kalau belum dapat kayu bakar dan kalian jual, kalian belum diperbolehkan pulang. Itu dongeng dari kedua orang tua saya, khususnya bapak saya. Karena dulu nih orang tua dulu pengen belajar, fokus belajar, tapi kadang terkendala oleh ekonomi. Kita sekarang ini tidak yang duduk pakai baju yang masya Allah bagus-bagus semua, kopi yang udah berapa kali ganti kopi, yang mungkin baju udah berapa, itu yang kita coba pikirkan. Kira-kira kalau tidak dari orang tua, bisa tidak kita gonta-ganti baju setiap hari? Bisa tidak kita tiap harinya itu makan minum es? Bisa tidak setiap harinya itu apa ya, kita pergi ke supermarket, ke Alfamart beli ini itu ya, kalau itu semua orang uangnya datang dari orang tua. Di satu kata besok ya, satu kalimat besok, kalau udah waktunya kalian akan paham seperti apa yang disampaikan oleh anak. Kalian akan paham pada waktunya nanti kalau udah jadi orang tua, bagaimana susahnya jadi orang tua. Sini yang diminta untuk rajin-rajin kegiatan, tapi ada yang selalu tidur waktu kegiatan. Besok kalau jadi orang tua, nenek salahan, nenek kok anak tahu dengan doa naik bilang tidur, limit kegiatan, limit memang malas kegiatan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dia naiknya iya. Kalau udah kita suka malas masih kecil sampai besar nanti, maka akan ada kemungkinan kalau kita punya anak kemudian seperti itu juga sifatnya akan ada. Bisa kira-kira di rumah itu bisa. Nih, takdir kan ada yang bisa dirubah sama ada yang tidak bisa dirubah ya. Yang bisa dirubah adalah yang awalnya kita malas, kita rubah jadi lebih rajin, supaya anak-anak yang akan datang, supaya anak-anak yang akan datang nanti, calon generasi yang akan datang tidak ikut-ikut panas. Yang kelas 1 paham ini ya. Oke, itu kaitannya dengan orang tua. Kemudian yang kedua, pemberian orang tua baju. Adik-adik, kira-kira di satu tempat ini ada nggak tempat di mana semua baju itu berserakan? Di mana? Tempat wudhu. Tanda tanya buat saya, ini tidak diperhatikan atau gimana sih? Baju itu kan dibeli pakai uang orang tua sih. Dedek gengsi, pilih tanpa merawat, kemudian pupuk kami itu dedek gengsi. Gengsian lalu dedek pilih, kemudian dedek bidang dengan toa, dedeknya jadi berdiam tanpa dedek.
yang kaitannya dengan yang tadi. Ya, apa amalan itu? Jika kana jamalu yakhqul uyuna fa innal akhlaqa tamlikul quluba. Kebanyakan manusia akan melihat dari tampang kita nih, muka, fisik yang mungkin berotot, six-pack segala macam. Tapi tidak kebanyakan dari manusia juga hatinya akan melihat dari adab, perilaku kita yang baik. Serius lu anak lu, jadi wah bete jemur, dapet mopok, tetap mopok, besak-besak. Kemudian serius nerawat, tidak bersih, iya tanpa kesuruh isi pembina. Itu yang namanya fa'in dan akhlak wa tabiqul quluba. Perilaku yang baik akan menarik hati seseorang dan mengatakan bahwa inilah hati yang tertarik karena perilaku orang itu, bukan karena jasad yang dilihat. Sekarang mungkin sini semua gagah-gagah, tapi tidak semua orang melihatnya jadi anak lo kebanggaan nih, keputih nih, atau mungkin cebol, atau mungkin gendut. Tidak, tapi yang dilihat adalah akhlaknya. Buku, denik, serius sampul doang, tapi lihat isinya. Kalau dia kosong, isi dia dengan hal-hal yang bermanfaat, isi dia dengan catatan-catatan yang positif, bukan dengan coretan, bukan dengan gambaran. Buah-buahan, adik-adik, tahu namanya buah apa? Nih, apa? Buah umi. Tahu namanya buah umi? Buah yang warnanya mirip kayak jeruk, tapi dia itu beracun nih. Kelihatannya enak ya, enak. Tapi kalau kita tidak tahu kemudian makan buah itu, kadang-kadang kemungkinan kita akan mati. Pertanyaannya sekarang, durian kelihatan dari luar enak nggak? Setanya, lupa dari durian itu enak nggak kelihatannya? Duri, enggak. Kalau anggur, enak kelihatannya ya. Tapi durian yang dia banyak durinya, yang kelihatannya biasa-biasa aja, ketika dibelah ya tidak akan sedikit orang yang sampai netes air liur karena aromanya. Durian yang hanya kelihatan dari luarnya biasa-biasa doang buah durian. Tapi kan tidak sedikit sekarang orang tuh pada nyari durian walaupun tidak musimnya. Ya, kebanyakan kita menilai sesuatu dari luar. Buah yang kelihatannya biasa saja lagi, buah manggis. Kulitnya bagaimana? Hitam, ada yang merah, tapi isinya putih. Boleh penampilan seseorang itu hitam, boleh penampilan seseorang itu mungkin pekat, atau mungkin dia terlalu putih kayak albino, atau mungkin dia kayak apa ya, kayak batu bata merah. Tapi hati ini harus tetap putih. Putih dalam arti ketika melihat orang lain susah kita bantu, melihat ada teman yang dibully kita lerai ya, kita pisah dia. Jadi kita minum-minuman mulu, tinggal pilih deh mau jadi buah umbi, buah durian, buah manggis, itu terserah kalian. Kalau mau jadi buah umbi, berarti kalian mau nampak di luar manisnya aja, nampak di luar itu enaknya aja, tetapi sekali yang kalian dimakan itu membuat orang lain mati. Buah manggis, dia hitam kulitnya, tapi isinya putih. Dan ternyata selain isinya, kulitnya juga dijadikan obat. Tuh, dari buah-buahan dari benda sekitar kita belajar sesuatu, bahwa setiap hal itu ada sebuah maknanya tersendiri. Sehingga di pondokan itu tujuannya adalah mengubah yang awalnya lembarannya hitam jadi putih, yang putih tetap jadi putih. Jangan sampai sehingga nanti ke tempat yang tidak diinginkan, itu yang awalnya putih
setelah ke tempat itu jadi kita. Di sini ya, ini pondok ini tuan guru ya, bapak tuan guru saya itu sudah berikhtiar untuk menciptakan insan atau penerus daripada tiap-tiap orang tua, supaya bagaimana caranya nanti orang tua tidak menyesal di kemudian hari. Ya dengan adanya itu tadi, supaya dia yang awalnya tidak bisa ulu petihe, yang setelah dipondokkan, subhanallah, kebahagiaan mana lagi yang dicari sama orang tua. Kemarin di grup itu, pokok tetap secara langsung dari Ustaz, senang serius. Tapi kan kadang sekarang agak jarang secara langsung karena aktivitas seperti itu padat. Maka pertanyaannya buat kalian, apakah kalian di sini mau buat orang tua bahagia enggak? Mau buat bahagia enggak? Apakah dibuat bahagianya itu harus ketika kalian kerjakan di foto? Enggak. Di foto atau enggaknya kalian tetap bekerja. Di foto atau enggaknya kalian paksa dirinya supaya tetap sehat, jangan sakit sedikit. Induk, nenek sakit sekali minta izin pulang. Tunjukkan kita sudah besar, kita anak laki-laki, anak santri yang sudah bisa belajar mandiri. Yang masih dicuciin bajunya, Anda tanya mana kemandiriannya sebagai santri. Yang masih dibawain bekal, dalam hal ini minta tiap hari. Beda antara minta sama dibawain ya. Garis bawah itu ya dek ya. Selalu minta dibawain bekal berupa lauk pauk. Tanda tanya mana kemandiriannya yang katanya tiap pagi ngantri nasi di dapur. Sampai sini, adik-adik paham ya?